Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang yang berbahagia ini, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sebrida, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada ruangan yang berbahagia di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, pada kegiatan kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan tentang budaya positif sebagai tugas diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Sebrida. Saya Nasrul Effendi, SPD. Latar belakang kegiatan ini yaitu sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh sebab itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ini latar belakang dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Kemudian ke depan kita akan membahas beberapa poin pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, teori kontrol, keyakinan kelas, disiplin positif, posisi kontrol manusia, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Manfaat disiplin diri yaitu dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, dihargai dan bermakna. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol.
ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya kita sedang dapat mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dapat dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Bapak Ibu, ini adalah berdasarkan penelitian. Yang kedua, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah suatu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, tentang perubahan paradigma, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit juga bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku tersebut, karena seringkali guru hanya cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, dari perubahan paradigma, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu yang kami hormati, arti disiplin itu seringkali dihubungkan dengan hukuman. Padahal antara disiplin dan hukuman itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
atau kebajikan-kebajikan yang disepakati bersama. Menurut Diani Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia tersebut. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini adalah orang yang menghindari hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga, dari motivasi perilaku manusia, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau yang pertama tadi, apa yang akan saya dapatkan? Pertanyaannya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Orang yang kedua, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Dan yang ketiga, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena nilai-nilai mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui
ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus memakai helm? Kemungkinan besar jawaban kita adalah demi keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat COVID-19 kemarin? Kemungkinan besar jawaban kita adalah tentang kesehatan dan keselamatan juga. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu suatu nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Lalu bagaimana menciptakan atau membuat sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau dibuat dalam bentuk kata atau kalimat yang positif, tidak boleh digunakan kata-kata negatif. Umpamanya, kalau kemarin kita membuat kesepakatan di kelas masing-masing dengan kata-kata tidak terlambat, tidak masuk kelas terlambat. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata negatif, sehingga kita ubah menjadi datang tepat waktu. Jadi kata negatif tidak boleh digunakan dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 atau sampai 6 saja. Kenapa? Karena nilai-nilai itulah yang akan kita terapkan bersama di kelas itu. Kalau sebanyak-banyaknya nanti akan susah untuk menerapkannya atau susah untuk melakukannya. Akan tetapi kalau cuma 5 keyakinan kelas yang kita buat, maka itulah yang kita laksanakan bersama, kita patuhi bersama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas: taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati guru dan orang tua dan menghargai teman. Yang ketiga, menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima, menjadi murid yang menyenangkan, ceria, dan bahagia. Ini contoh keyakinan kelas. Yang lima ini aja kita terapkan di kelas kita. Setiap kita masuk, diingatkan. Ada yang tidak bertanggung jawab terhadap kelasnya, kita ingatkan keyakinan yang kita buat bersama. Insya Allah lama kelamaan anak-anak akan mempunyai disiplin diri yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang akan kita terapkan dan yang akan kita lakukan sehari-hari dan harus kita patuhi serta kita laksanakan. Jadi silakan kalian tuliskan di kertas stick note tersebut satu kata atau satu kalimat tentang nilai keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang kalian yakini. Dan tidak boleh menggunakan kalimat negatif, ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Silakan ditulis satu kata atau satu kalimat yang kalian yakini nilai kebajikan yang harus kalian laksanakan. Silakan. Dan kalau sudah selesai ditulis, silakan langsung ditempel di kertas pleno yang sudah Bapak siapkan di depan. Yang udah selesai, silakan langsung ditempel ke depan.
tulis tadi, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, tertib pada aturan yang ada, mengikuti aturan sekolah, saling menghormati, disiplin, berpenampilan rapi, disiplin, menghormati, sopan, jujur, mendengarkan guru, masuk tepat waktu, saling menghargai. Kita samakan ya. Ini masuk waktu, tepat waktu juga, disiplin, rapi di sebelah sini ya, disiplin. Ini tetap disiplin, saling menghargai, kita pindahkan. Menghormati, ini menjaga kebersihan, disiplin, menjaga kebersihan, saling menghormati, menjaga kerapian, sopan dan santun, disiplin, setelah kita satukan, Bapak lihat di sini nilai keyakinan kelas kita yang sudah kalian tuliskan di kertas stick note ini. Ada masuk kelas tepat waktu, disiplin, menjaga kebersihan dan kerapian, saling menghormati, jujur dan sopan santun. Kita satukan ya. Keyakinan kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Disiplin. 3. Saling menghormati. 4. Jujur, sopan dan santun. Nomor 5, menjaga kebersihan. Setelah disatukan, dan inilah yang Bapak lihat dari stick note yang kalian tulis tadi. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. 2. Disiplin. 3. Saling menghormati. 4. Jujur, sopan dan santun. 5. Menjaga kebersihan. Jadi inilah nilai keyakinan kelas kita yang harus kita terapkan setiap hari di lingkungan sekolah ataupun kelas. Bisa dipahami? Bisa kita terapkan? Bisa. Baik. Kalau begitu, mulai hari ini nilai keyakinan kelas kita ini akan kita terapkan dan akan kita laksanakan penuh dengan
yang terhormat, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan ini tentang fisiologis dan biologis, seperti kesehatan, rumah, dan makanan, dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, dan didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Kebutuhan yang kelima yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang di kelas kita melihat anak-anak murung, terdiam. Coba kita pahami, dia kebutuhannya apa? Apakah butuh yang nomor 4? Apakah yang nomor 3? Tergantung situasi dia yang dia rasakan pada saat itu. Kita tidak bisa memaksakan anak seperti yang disampaikan di awal tadi. Dia harus begini. Anak begitu dia murung, tanpa kita tahu apa dasarnya, kita langsung memaksa. Itu tidak boleh. Kita pahami dulu apa yang dibutuhkannya, kebutuhan apa yang dia butuhkan. Apakah butuh rasa kasih sayang, atau kesenangan, atau kebebasan akan pilihan, sebelum dilakukan tindak lanjut terhadap siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Kita bahas yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Dan biasanya juga berkata, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Tak ada yang lain.
Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kenapa? Karena kita sebagai guru membuat dia merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" Atau, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan." Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan guru ketika dia di posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya pikir Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, karena murid akan tergantung pada guru tersebut. Jika kita memposisikan diri pada posisi teman, biasanya satu orang siswa itu dia tidak akan mau membantu guru lain, dia tidak akan mau mendengarkan guru lain. Yang didengarkannya hanyalah guru yang dekat dengan dia saja. Itu biasanya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau atau supervisor. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, dan sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seseorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah kata-kata yang biasa keluar dari seorang supervisor atau pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Biasanya posisi ini akan menggunakan catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang sering kita lakukan pada posisi pemantau itu, ketika ada anak bermasalah, kita akan bertanya, kamu tahu salah kamu apa? Kalau kamu tahu salahmu apa dan tahu konsekuensinya apa, tahu, kata siswa tersebut. Kalau begitu, laksanakan konsekuensi tersebut. Itu biasa kita katakan kalau kita berada di posisi pemantau. Kemudian posisi kontrol guru yang terakhir yaitu sebagai manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru dengan murid akan berdiskusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu sang manajer akan kembali kepada kedua posisi teman atau pemantau tersebut jika diperlukan. Posisi manajer dalam menghadapi permasalahan siswa, dia akan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kegiatan yang pertama yang akan dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ketika ada anak bermasalah, kita menstabilkan identitasnya. Minta keterangan dari dia. Apa yang terjadi? Atau Bapak mendapatkan laporan dari guru piket bahwa kamu tadi bermasalah atau bertengkar dengan si A. Maka biarkan anak itu bercerita, dia akan menceritakan semuanya. Disitulah dia menstabilkan identitas. Kemudian pertanyakan validasi tindakannya yang salah di mana. Menurut kamu yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Kita mengalir saja, berdiskusi. Biarkan dia yang menjawab yang dia lakukan. Apakah benar yang dilakukannya, apakah salah yang dilakukannya, biarkan dulu dia menjawabnya. Kemudian kita berikan penguatan juga. Iya, benar kamu. Seandainya Bapak pun di posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Akan tapi kita terus mengalir berdiskusi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah selesai dia menceritakan, kita validasi tindakannya yang salah di mana. Kita tanyakan keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas kita yang manakah yang sudah kamu langgar? Maka dia akan menjawab, mungkin saya sudah melanggar keyakinan kelas di bagian menghargai dan menghormati orang lain. Itu kemungkinan jawaban anak tersebut. Kemudian kita pertanyakan kembali, lalu kamu mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan? Dan seterusnya. Ketika anak itu menjawab, kita pertanyakan, apa yang akan kamu lakukan? Kita tidak menyuruh dia minta maaf. Seandainya dia bertengkar dengan kawannya, kita tidak menyuruh dia, oh kamu harus minta maaf dengan si anu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kita tidak menyuruh-nyuruh dia.
Akan tetapi kita membuat dia mengakui kesalahannya, dia yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah dia posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Andini, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rafi. Iya Pak, aku kesal. Kenapa kesal? Tapi terus-terusan nyontek Pak. Masa tugas saya, PR saya, semuanya dicontoh sama dia. Gitu ya. Ya wajar lah kamu marah dan kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Rafi? Saya marah-marah, saya malu-malu si Rafi. Dan saya nggak sengaja ke meja dia juga. Gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya. Iya Pak, masa saya diem aja? Udah capek-capek ngerjain, masa dia tinggal nyontek kalau mau usaha sendiri. Ya wajarlah kamu marah. Karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek orang lain. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul langsung dia atau lainnya. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah sampai memukul meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bisa. Betul sekali. Jadi, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersahabat dengan anak-anak saya. Lain kali kalau ada yang ngontek, saya akan lapor bapak atau ibu atau mungkin wali kelas saya. Baik, tepat sekali tindakan yang seperti itu, Andini. Tetap semangat ya. Sekarang, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, sampai di situ mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Lain waktu akan kita sambung kembali. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.